Salve semuanya, Shalom. Hari ini saya akan membahas di mana Kekristenan Katolik menggenapi Yahudi kuno. Di sini kita bisa lihat dari perayaan Yahudi yang disempurnakan menjadi peribadatan Kristen Katolik. Mari kita mulai. Sekarang dari daftar isinya ada imamat. Di sini saya membagikan bagian-bagian seperti ada sakramen, pakaian, ritual, ibadah, ini bab kedua ibadah, ada ekaristi, ada rabu abu, ada prosesi, ada doa, ikonografi, ruang maha kudus, dan liturgi. Dan bab yang terakhir ada sakramen dan ritual lainnya, pengakuan dosa, itu sakramen, baptis, itu sakramen, pentahiran, itu semacam ritual. Baik, kita akan ke imamat. Sekarang ini kita ke kata pembukanya. Di dalam Yahudi kuno ada suatu golongan yaitu imamat, yaitu golongan para imam, di mana untuk menjadi imam Yahudi orang itu haruslah berasal dari keturunan Lewi. Walaupun gereja Katolik tidak mengikuti tradisi seperti ini, tetapi malahan imamat Yahudi sekaligus lebih mirip dengan imamat Katolik daripada dengan imamat Yahudi sekarang. Malahan agama Yahudi sekarang bukanlah imam lagi, melainkan seorang rabi. Karena beberapa hal. Mari kita lihat pembuktian ayatnya di mana imamat Katolik mirip dengan imamat Yahudi. Keluaran 28 ayat 41. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian ini yang saya tulis merah ini adalah poin-poinnya. Engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ada pembuktian juga dari Yahudi kuno, Perjanjian Lama, dan Kristen Katolik. Ya, saya sebut dengan Perjanjian Baru ya. Di sini di foto Yahudi kunonya ada Musa sedang menjadikan Harun menjadi imam. Pentahbisan lah namanya. Hampir mirip dengan sakramen imamat sekarang, sama-sama menumpang tangannya ke atas. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada bisa dikatakan praktik saat melakukan sakramen imamat, di mana para calon imam atau imam, kalau imam itu biasanya dengan memakai pakaian imamannya tuh saat hari suci. Kalau pentahbisan itu hanya memakai saja. Di sini ada 2 Makabe 3 ayat 15. Dengan pakaian keimaman, para imam meniarap di depan mezbah dan berserulah mereka kepada sorga yang sudah menetapkan semua undang mengenai simpanan itu, supaya ia sudi memelihara utuh harta itu bagi mereka yang menyimpannya. Dan baik, di sini ada sebuah tipologi. Ini saya membuktikan bahwa Yesus benar-benar menjadikan murid-muridnya menjadi imam ya. Di sini ada Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di sini perbuatlah ini dalam bahasa Yunani adalah poioe. Dan bahkan dalam bahasa Yunani dan perbuatlah atau dalam terjemahannya Inggrisnya adalah do. Ya, seperti saya katakan dalam bahasa aslinya adalah poioe. Bisa diartikan sebagai persembahan. Jadi Yesus menyuruh muridnya mempersembahkan ekaristi seperti yang dilakukan imam Yahudi di Imamat 9 ayat 7. Jika kita lihat bahasa aslinya yang ada kata offer, jika dalam terjemahan Inggris dalam bahasa Yunani-nya tidak jauh dengan pleo, yaitu poieson. Lihat slide selanjutnya. Kita lihat di tipologinya. Saya sengaja ya dalam bahasa Inggris supaya bisa tangkap dalam cerita tersebut. Moses said to Aaron, draw near to the altar and offer your sin offering and your burnt
offering, poison, and make atonement for yourself and for the people, and offer the offering of the people, and make atonement for them as Yahweh command. Lalu di Yohanes 13 ayat 5 diceritakan di mana Yesus membasuh kaki para muridnya, dan adegan tersebut mirip dengan Imam Harun dan anaknya yang mau ditahbiskan di Keluaran 40. Sini saya bukan di bahasa Indonesia aja soalnya kelihatan. Di sini kita dari tipologi dulu. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian," yaitu meros. Ya, itu ada di Yohanes 13 ayat 8 bagian B. Arti dalam bahasa Yunani adalah meros, seperti saya katakan tadi, dan kata tersebut itu tidak jauh dengan kata di Bilangan 18:20. Tuhan berfirman kepada Harun, "Di negeri mereka engkau tidak akan mendapat punik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu," kalau tidak salah, "dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel." Dan kita datang ke kutipan patristik terhadap para murid sebagai imam. Di sini ada Santo Hieronymus dari Lyon, dari tanggal lahirnya 115 sampai 102 Masehi. Dan semua rasul Tuhan adalah imam yang di sini tidak mewarisi tanah atau rumah, tetapi terus mengabdi kepada Tuhan dan mesbah. Nah, bahasa Inggrisnya karyanya adalah Against Heresies, buku keempat, bab ke-8, ayat ke-3. Against Heresies dalam bahasa Indonesia melawan ajaran bidat, kalau di dalam Latin Adversus Heresies. Dan dari Origenes dari Alexandria, dia lahir sekitar 185 sampai 253 Masehi. Demikian pula para rasul dan mereka yang menjadi seperti rasul, yang menjadi imam menurut imam besar agung, dan yang telah menerima pengetahuan tentang pelayanan kepada Allah berdasarkan ajaran roh, mengetahui dosa kapan dan bagaimana seharusnya dosa itu dilakukan. Sini dalam bahasa Inggrisnya karyanya adalah On Prayer bagian ke-18. Dan di sini ini nama buku bukan nama orang. Didascalia Apostolorum bagian ke-27 sekitar 230 Masehi ditulisnya ya. Dan melalui penahbisan sebagai imam para rasul-rasul sendiri terima dari Tuhan kita. Next kita ke bagian kedua, yaitu pakaian imamat. Keluaran 28 ayat 4. Di sini inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Tutup dada, ya mereka di sini seperti di gambar ada di sini tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Jadi benar-benar bahwa imam Katolik harus memakai pakaian-pakaian liturgi yang penutup dadanya, ada pakaian-pakaian lain, pakaian khusus untuk mempersembahkan misa. Dan kita lihat di ritual ini pemberkatan dari seorang imam. 2 Tawarik 30 ayat 7. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Ya, walaupun begitu tetap aja ini perjanjian lama dan baru. Perjanjian lama memang pemberkatannya seperti ini, dan kalau perjanjian baru alias yang sekarang ya, yaitu kekristenan memakai tanda berkat dengan membuat tanda salib sebagai tanda kemenangan. Dan ritual lagi B, mencuci tangan saat misa. Ya, di sini ada di sebuah foto imam sedang mencuci tangan, mungkin untuk mempersiapkan kurbannya, dan juga imam Katolik mempersiapkan kurbannya, yaitu Ekaristi. Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus?
orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini ayatnya. Mari kita next slide. Baik, kita lihat tipologinya, persamaannya tentang Ekaristi. Ini dari sekarang kita di bab yang baru, ibadah. Pemberian karunia, orang itu harus membawa binatang jantan yang tidak bercacat. Kita lihat ayat 10-nya di Perjanjian Lama ya, pasti di Imamat. Ke pintu masuk kemah pertemuan untuk mencari kemurahan Tuhan. Imamat 1 ayat 3. Dan Perjanjian Baru, pemberian karunia, persembahan dan pendahuluan. Roti dan anggur dibawa ke ambang pintu tempat kudus, di mana imam mengucap syukur menyiapkan persembahan. Di sini misa di bagian Ekaristia. Baik. Dan di Perjanjian Lama ada epiklesisnya. Perjanjian Lama, imam akan melakukannya mengulurkan tangannya ke atas korban melambangkan pemindahan dosa, dan memanggil Roh Tuhan meletakkan tangan di atas kepala korban bakaran sehingga dapat diterima untuk membuat pendamaian bagi orang-orang mempersembahkannya. Ada di Imamat 1 ayat 4. Dan aplikasinya Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kuduskanlah karunia-karunia ini. Kami berdoa dengan menurunkan Roh-Mu ke atas mereka seperti embun, sehingga bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ada di doa syukur agung kedua. Dan pengorbanan, Perjanjian Lama mengatakan, persembahkanlah darahnya, memercikannya ke segala isi mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian korban bakaran itu harus dikuliti dan dipotong-potong. Mereka harus meletakkan potongan-potongan daging itu bersama dengan kepala dan lemahnya di atas kayu itu. Ada di Imamat bab 1 ayat 5-8. Dan Perjanjian Baru ada pengorbanan. Yesus, anak domba Allah, mempersembahkan dirinya secara cuma-cuma sekali dan untuk selamanya di atas kayu salib. Dalam misa, Yesus tidak dibunuh lagi, tetapi pengorbanan yang sama dihadirkan secara sakramental dan dipersembahkan sebagai pemberian yang sempurna. Di sini ada pengutipan 1 Korintus 11-24 di sini. Inilah tubuhku yang untukmu. Di sini ada Perjanjian Lama, persembahannya Perjanjian Lama. Imam mempersembahkan hadiah atas nama jemaah. Imam kemudian harus membakar semuanya di atas mezbah sebagai korban bakaran persembahan yang harum bagi Tuhan. Ada di Imamat 1 ayat 9. Dan di Perjanjian Baru, persembahannya anamnesis dan doksologi. Bersukacitalah untuk memandang persembahan ini dengan wajah yang tenang dan rahmah, dan menerimanya melalui dia, bersama dia, di dalam dia. Doa syukur agung 1. Di sini penyanyinya, melalui dia, bersama dia, dan di dalam dia. Tapi ada versi Latinnya yang saya suka. Per ipsum et cum ipso ed in ipso est ibiti Dio Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria per omnia saeculum saeculorum. Begitu doanya dalam bahasa Latin ya. Next slide. Komuni, di Perjanjian Lama mengatakan imam dan umat menerima daging. Ya, dari bab 6 ayat 26 tuh bagi imam yang menerima daging, dan 7 ayat 19 itu umatnya. Korban persekutuan harus dipersembahkan oleh individu sebagai persembahan kepada Tuhan. Ada di Imamat 3 ayat 3. Dan Perjanjian Baru, komuninya. Imam dan umat menerima tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus yang sejati. Tubuh Kristus, amin. So, imam mengatakan tubuh Kristus, dan kita yang menerima, orang-orang yang menerima komuni itu mengatakan amin. Baik Yahudi kuno dan Kristen Katolik, orang yang berdosa berat jika menyambut komuni itu dilarang. Ini letak penggenapannya ya. Imamat 7 ayat 20.
Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Wah, nyawanya sudah hilang. Tapi sudah dipersehaluskan di dalam gereja Katolik. Kita bisa lihat di Hukum Kanonik 915, jangan izinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah hukuman itu dijatuhkan atau dinyatakan, serta orang lain berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata. Ekskomunikasi itu di mana ya di ekskomunikasi dari gereja Katolik lah. Komunikasinya sudah dicabut karena alasan tertentu, tapi pastinya dicabut komunikasinya karena hal-hal yang buruk pada orang itu, mungkin karena ajarannya sesat atau pelanggaran yang berat. Dan pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tubuh dan darah Kristus adalah pengganti daging hewan korban keselamatan? Sesuai dengan namanya, persembahan dalam bentuk hewan ternak dijadikan korban penebus salah, tetapi perjanjian yang lama sudah digantikan oleh tubuh dan darah Kristus sendiri. Yohanes 6:55-58. Bahkan nubuat Nabi Yesaya menceritakan Mesias akan menanggung dosa umat. Bisa dilihat dari Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberatan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini bisa menjadi bukti atas penembusan dosa manusia. Baik, saya pernah lihat tafsiran Yahudi yang mengatakan itu Israel, tapi saya membawa Talmud mereka. Di sini ada di Sanhedrin 98b 14. Di sini bahkan Talmud mengakui bab itu mesianik, merujuk pada Mesias. Saya akan baca yang penting poin-poinnya aja. Ini kan ada tentang kemungkinan ini, tentang pertanyaan dan jawabannya. Di sini ada mengatakan mengenai Mesias, Gemara bertanya, siapakah namanya? Di sini ada dari pendapat Rabbi Sheila dan lain-lain. Ada yang mengatakan Shilo, ada yang mengatakan Yinon, ada yang mengatakan Hanina. Dan itu sebenarnya kata-kata itu, nama itu setelah saya cari itu bukan nama spesifiknya, mungkin gelar atau julukannya. Di sini mereka juga mengutip ayat-ayatnya. Dan yang menarik itu di sini, dan para rabi berkata, ya ini dari sini ada para rabi berkata, mengutip Yesaya 53 ayat 4. Penderita kusta di rumah Rabi Yehuda Hanasi adalah namanya. Sebagaimana dinyatakan, sesungguhnya penyakit kami dia tanggung dan kesakitan kami dia tanggung. Namun kami menghargai dia terluka, ditimpa oleh Tuhan dan ditimpa musibah. Dan di sini pastinya ini merujuk pada Mesias, karena memang ceritanya tentang Mesias. Di sini para rabi-rabi mengutip ayatnya, jadi artinya Yesaya 53 ayat 4 pasti adalah ayat mesianik. Baik, Rabu Abu ini hanya dirayakan di gereja Katolik Ritus Roma ya. Di sini ada pembuktian 1 Makabe 3 ayat 47. Pada hari itu juga berpuasalah mereka dan berpakaian karung, serta juga menaburkan debu di atas kepala mereka, serta menyobek pakaiannya. Di sini ada yang saya merahin, berpuasalah, poin 1, menaburkan debu di atas kepala. Yosua 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan tubuh jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil. Di sini Yosua 7 ayat 6 ada mengatakan menabur debu di atas kepalanya. Tapi kebanyakan juga sekarang penaruhan debu di kepala itu hanya dilakukan di Roma. Tapi apakah ada di mana penaruhan debu itu ada di dahi dan membuat tanda salib? Tentu ada. Ini ada pembuktian kedua. Step kedua,
Yesaya 9 ayat 4. Tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Di sini puasa Prapaskah itu dibuka dengan Rabu Abu, di mana kita menyesal atas perbuatan-perbuatan kita. Ya, kita menyesal karena itu debu melambangkan kita hanyalah debu. Karena itu kita rendah hati dan menerima abunya. Menariknya di sini ada huruf T ya. Yang aslinya memang sign kalau di dalam bahasa Inggrisnya, tapi sign ini adalah taf kalau dalam Ibraninya. Ya, walaupun kita lihat modern Ibrani dari taf itu seperti ini, ternyata bahasa kuno Yahudi, bahasa kuno Ibrani ini ternyata mirip salib. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi bisa dijadikan pembuktian atas topik yang kita bahas ini. Dan di sini prosesi 2 Samuel 6 ayat 2, berjalanlah dari balai Yehuda untuk mengangkut dari sana tabut Allah. Dan di sini Mazmur 68:25, orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, dan ke dalam tempat kudus. Nah, di sini sama nih, ada patung kerubim dan patung Bunda Maria. Kenapa patung Bunda Maria? Bisa di sini ada penjelasan di slide yang selanjutnya. Kenapa tabut dikaitkan oleh Bunda Maria? Sebenarnya ada sebuah tipologi. Sebenarnya tipologinya banyak, tapi saya akan ambil satu karena tabut perjanjian ini berisikan roti mana, 2 loh batu, ke-10 firman perintah Allah, dan tongkat Imam Harun. Kita bisa lihat di Keluaran 25 ayat 30, Keluaran 25 ayat 16, Bilangan 17 ayat 10, dan Ibrani 9 ayat 4. Dan Bunda Maria adalah yang mengandung sang roti hidup, sang firman yang telah menjadi manusia, dan sang imam agung. Pasti kita tahu itu adalah Yesus Kristus. Kita bisa lihat di Lukas 1 ayat 35, Yohanes 6 ayat 35, Yohanes 1 ayat 14, Ibrani 8 ayat 11. Dan kita bisa di doa. Di sini saya membahas bukan doa-doa secara kalimat, tapi secara doanya itu apa yang tertulis di dalam kitab Yahudi. Di sini ada mendoakan orang mati. Saya hanya baca poin-poinnya aja. 2 Makawi 12 ayat 43 sampai 45 ya. Di sini ada typo di sini. Di sini ada tokoh yang bernama Yudas. Mungkin nih habis peperangan ya. Di sini Yudas mempersembahkan korban penghapus dosa. Di sini ayat tertulis, sungguh suatu perbuatan yang sangat baik karena Yudas memikirkan kebangkitan. Jika tidak, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Maka disuruhlah mengadakan korban penebus salah atau dosa untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Di sini memikirkan kebangkitan, kemungkinan adalah kebangkitan yang di dalam konsep kekristenan, karena dia mengharapkan kebangkitan di mana kita berdoa kepada orang mati itu supaya ini juga terkait dengan purgatorium. Saya akan jelaskan di dalam sisi kekatolikan ya. Di sini saat misa ini juga di bagian dari berkait dengan mendoakan orang mati dan purgatorium. Pertama ya, di Katolik kan ada semacam purifikasi, di mana orang-orang yang masih bisa selamat tapi dosa-dosanya masih berat, tapi bisa dikatakan orang-orang itu harus dibersihkan dosanya. Ya, dosanya pasti kecil ya, kalau besar pasti kemungkinan di neraka ya, neraka yang kekal. Tapi mereka dicuci dosanya dengan api purgatorium. Karena itu untuk mengurangi waktu dari
purgatorium mereka disiksa dengan api itu untuk mengurangi waktu, kami merayakan misa mendoakan para arwah-arwah yang di purgatorium itu agar dosa mereka dilepaskan secara langsung. Dan ini cocok dengan ayat ini, di mana kalian bisa lihatlah dari sebelumnya saya membuktikan cara untuk mengkorbankan penghapus dosa ini bisa dikaitkan dan disempurnakan oleh misa. Dan pasti perbuatan itu sangat baik karena memikirkan kebangkitan. Kalau tidak, itu artinya hampalah mendoakan orang-orang mati. Tapi di sini Yudas memikirkan kebangkitan. Dan artinya pasti bisa mendoakan orang-orang mati ini. Dan di sini dikatakan maka disuruhnya lah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Itu dimana ayat ini kejadian ini disempurnakan oleh misa, di mana kami mendoakan orang-orang mati itu, arwah orang mati itu supaya dilepaskan dari dosa, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka ya. Dan perantaraan para kudus. Sini cerita Imam Onias ya. Di sini ada penglihatan Imam besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya. Saat itu dia lagi bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangannya. Terus ada nampak dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya. Dan Onias berkata, inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah. Padahal saat zaman-zaman di mana Israel pemberontakan Makabe ini sudah jauh sekali dari atas Nabi Yeremia meninggal. Jadi artinya para orang kudus pasti hidup. Dan pasti saat kami berdoa dalam perantaraan para kudus ini pasti tidak sia-sia. Baik, di sini ada ikonografi. Ikonografi ini adalah seperti simbol dalam bentuk bisa dari lukisan dan patung. Di sini ada jenis ikon dan patung. Ada tabut perjanjian lama ya. Haruslah kau buat 2 kerup dari emas. Ya, kerup ini adalah salah satu dari jenis-jenis malaikat menurut Alkitab. Dan ada patung Nehustan, ular tembaga ya. Di sini Musa disuruh Allah untuk membuat sebuah ular dari tembaga. Dan kita lihat di tenda lenan halus dengan lukisan kerubim. Di sini tertulis bahwa haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus dengan ada kerubnya. Dan ada patung yang besar, itu 2 patung kerubim, dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak. Di sini ada di bait suci ya. Baik, kita langsung ke yang terbesarnya, ikon di bait suci Salomo. Di sini tertulis ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Itu berikut ikonografinya. Sini B, venerasi pada ikon dan patung. Jadi tidak salah bahwa Katolik sujud pada patung, karena di perjanjian lama dikatakan juga Yosua sujud dengan mukanya sampai tanah di depan tabut Tuhan. Ingat konteksnya, tabut Tuhan mempunyai 2 patung kerup dari emas di atasnya. Jadi bedakan apa itu venerasi dan penyembahan. Baik, orang Maha Kudus.
Di sini tertulis juga di ruang belakang rumah itu. Rumah itu adalah bait suci Salomo ya, di tempat Maha Kudus. Jadi membedakan ada di tempat altar sama persembahan itu, maksud saya persembahan korban penebus salah dan misa itu. Maksud saya dari tempat Maha Kudus ini dimana ada pembedaan, dimana ada tempat mengorbankan penebus salah dan roti dan anggur ya, tubuh dan darah Kristus. Dibedakan jadi dua, ada tempat kudus dan Maha Kudus. Maha Kudus ini dimana umat-umat tidak bisa melangkah itu, jadi ada pembatasannya. Dan di sini ada kalau namanya teflon. Di sini Ortodoks Timur ya. Ortodoks Timur sampai sekarang masih ada penutup di sini sebagai pembatasannya. Kalau gereja Katolik Roma sudah jarang, tapi tetap aja mereka mewarisi sebuah aturan di mana umat tidak bisa lewat batas suci. Batas suci ini antara tempat kudus itu ada di kursi-kursi jemaat lah, dan juga tempat Maha Kudus di mana tempat adanya altar dan barang-barang kudus lainnya. Di sini saya akan menunjukkan dari peta-petanya. Di sini saya menunjukkan di sini ada Holy of Holies, tempat Maha Kudusnya. Di sini ditutup tenan ya, yang tadi yang tentang ikonografi itu yang tenan halus dari kerubim itu adalah pembatasnya untuk penutupinya. Dan kita kedua ke gereja Ortodoks namanya teflon. Untuk pembatasnya itu menjadi penutupnya untuk menutup antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Dan di gereja Katolik ya sebenarnya jarang. Yang seperti saya katakan tetap jarang. Di sini ada semacam root screen ya, untuk membedakan yang tempat yang Maha Kudus dan kudus. Yang kudus seperti saya katakan itu kursi-kursi umat untuk beribadah. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominis, bona voluntatis. Baik, kita ke alat liturgi. Ada ukupan atau dupa. Tertulis juga nih seperti persembahan ukupan, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan ada cawan juga di sini. Dan di atasnya mereka harus letakkan pinggan, cawan, piala dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Ini ada sebagian liturgi dari Yahudi kuno ya tentang roti sajian dan cawan di sini, tapi saya tetap mention adanya cawan. Intinya dari bab ini tentang alat liturgi. Ini ada kandil atau lilin. Tertulis juga di Keluaran 25 ayat 31, membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat sebaik-baiknya, batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya haruslah seiras dengan kandil itu. Di sini lihat di bagian yang di kunonya itu ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk jumlah lilin dalam gereja Katolik tidak wajib ada banyak, kecuali kalau ada misa pontifikal di mana uskup Roma yaitu paus merayakan misa. Tapi kalau ada datang uskup biasa, uskup wilayah atau uskup agung atau kardinal, itu biasanya lilinnya lebih banyak. Yang kalau di sekitar saya ya, gereja Katolik di sekitar saya lilinnya itu di altar tuh hanya 2 kalau saya lihat. Tapi kalau kita lihat saat kedatangan uskup itu seringnya
kandilnya itu ada banyak, terutama ada 7 lampu, ada 7 lilin, tapi kadang-kadang juga 6 lilin. Nah di sini kita lihat sini sedikit penjelasan ini di mana Santo Yohanes Paulus II merayakan misa bersama Gereja Katolik Timur. Dan ada sakramen dan ritual pengakuan dosa. Di sini imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosa itu. Di sini ceritanya di mana ada orang yang berbuat salah, ya harus ada domba jantan untuk korban penebus salah, dan ternyata imam harus ada campur tangan tentang dosa-dosanya. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu. Jadi kemungkinan besar umat itu yang berdosa itu pasti memberitahu dosa-dosanya karena dosa yang diperbuatnya. Karena di sini fokus karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia beroleh pengampunan dari dosa itu. Kenapa harus ada imam yang harus mengadakan pendamaian? Kalau imam tidak mendengar dosa-dosa itu, pastinya ini adalah pengakuan dosa. Ya sama juga di Imamat 5 ayat 1-10, haruslah imam membawanya kepada imam, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi itu karena dosa yang telah diperbuatnya. Ini lebih jelas ya, sehingga ia menerima pengampunan. Begitu ya. Baptis. Sebenarnya sedikit informasi, baptis di Yahudi itu pasti beda dengan yang Kristen. Kristen meyakini bahwa baptis dapat menyelamatkan. Kalau Yahudi itu cuma sebuah ritual biasa atau hal yang lain, kalau tidak salah. Ini ada 2 Raja-Raja 5:14 yang membenarkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Tapi yang intinya dari saya membahas ini kesamaannya. Tapi walaupun ada kesamaannya, pasti ada perbedaannya. Yang lama pasti ada yang barunya, tapi belum tentu yang lama pasti sama dengan baru. Lama pastinya disempurnakan oleh yang baru. Pentahiran. Di sini ya bisa disebut wudhu di dalam istilah Islam ya. Di sini Yahudi juga ada wudhu. Di Keluaran 40:31, membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Keluaran 30 ayat 21, membasuh tangan dan kaki mereka. Dan juga Kristen Timur juga ada di sini ya. Saya mengutip perkataan Eusebius dari Kaisarea yang meninggal 339. Saya bahas yang poin-poin aja. Ini kan ada seseorang masuk ke dalam gerbang, tapi dia tidak mengizinkan untuk masuk karena kakinya tidak bersih dan tidak dicuci. Di sini ada tempat seluas di antara gereja dan pintu masuk pelartaran. Ia telah mengelilingi dan menghiasinya dengan 4 serambi melintang. Itu mungkin deskripsi di atas bangunan-bangunan itu ya, yang telah digabung kisi-kisi dari kayu dan ketinggiannya sesuai dan lain-lain. Dan yang poin-poinnya di sini, ia telah menempatkan simbol pentahiran yang suci, mendirikan air mancur di seberang gereja yang memberikan banyak air di mana mereka yang datang ke dalam tempat suci dapat menyucikan diri. Jadi sama seperti wudhu. Lihat ini meninggal 339 Eusebius dari Kaisarea. Jadi artinya kekristenan Timur pasti ada namanya wudhu. Jadi sebelum Islam lah. Lihat tulis ini di Church History dalam bahasa Indonesia, sejarah gereja, buku ke-10 bagian ke-4 dan ayat ke-39. Ini konteksnya, judulnya itu adalah pujian atas pembangunan gereja. Makanya ada dibuat secara deskripsi gereja-gerejanya, karena di sini ada pujian atas pembangunan gereja ditujukan kepada Paulinus, uskup Tirus. Di sini ya contoh-contohnya, biasanya tempat mancur untuk
wudhu ini bisa disebut kantarus dan atau bisa disebut pilai kalau di dalam istilah gereja timur. Dan kita lihat apakah ritus barat melakukannya? Iya, tapi berbeda. Ingat bahwa seperti yang saya katakan mungkin di beberapa video, orang-orang yang non-Yahudi, apalagi dari yang jauh dari wilayah Yahudi, tidak perlu mewarisi adat istiadat Yahudi. Nah, di sini memang mirip. Di sini mentahirkan juga, ia membuat tanda salib saat masuk gereja. Bukan hanya membuat tanda salib, tapi juga mengambil air sucinya ketika memasuki dan meninggalkan gereja, dan terlebih dahulu mencelupkan jari kita pada air suci yang disediakan di dekat pintu-pintu gereja, entah pintu utama maupun pintu samping. Praktik ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang baik, sebab mengingatkan kita pada baptisan yang pernah kita terima, itu pemaktaan yang kedua. Dan saat ini oleh karena baptisan itu kita diperkenankan memasuki gereja dan mengambil bagian dalam perayaan sakramen yang dihidangkan oleh Tuhan dalam gerejanya. Di sini saya kutip dari perkataan dari web Keuskupan Padang. Ya, seperti itu aja videonya. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salve. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati.